Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa PAI semester 4 mata kuliah dirasa agama intensif. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pertemuan kemarin, di mana pertemuan kali ini kita akan masih membahas mengenai komprehensi tentang dinul Islam, tentang bagaimana memahami Islam secara menyeluruh, secara kafah. Bagaimana berislam itu nggak bisa hanya dilihat dari fikih saja, hanya dari akidah saja, hanya dari akhlak saja, itu nggak bisa. Semua harus berjalan bersama-sama sehingga nanti muncul komprehensi. Nah, sekarang masih dengan alur yang sama, tapi kita akan membahas dari sudut pandang tasawuf. Jadi kalau dalam sudut pandang tasawuf, yang dikenal sebagai jalan sufi ya, jalan sufi atau turukus sufiyah ya. Di dalam perspektif tasawuf atau turukus sufiyah. Sufiyah, shotnya pakai ini enggak ya? Turukus sufiyah pakai wawu. Sufiyah. Jadi dalam turukus sufiyah atau jalan menuju sufi ya, jalan sufi lah bahasanya. Kalau dalam bahasa kita kadang mengatakan jalan sunyi. Masih hampir sama dengan yang kemarin yang membahas tentang akidah, amaliyah, akhlak. Ini pun sama, mencoba untuk membagi-bagi atau mencoba untuk melakukan pembagian, klasifikasi tentang bagaimana seseorang itu menjalani perjalanan menuju Tuhan. Jadi perjalanan menuju Allah, jalan seorang salik itu orang yang berjalan ya, salik, suluk kalau masdarnya atau perbuatannya. Salik adalah orangnya, orang yang melakukan perjalanan untuk mencapai kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi perjalanan itu biasanya itu ada terminologi yang kita sudah sering dengar ya. Ada tahap pertama yang dikenal sebagai syariat. Nanti kita akan bahas hubungannya dengan ini kalau hubungannya sama akidah, amaliyah, sama akhlak ada nggak? Itu nanti ada hubungannya. Bedanya kalau ini dari sudut pandang sufi ya, atau tasawuf. Jadi ada syariah, ada thariqah, lalu ada hakikah atau hakikat, hakikatun, sama ma'rifatun. Jadi ada syariat, thariqat, hakikatun, ma'rifatun. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, dari sini itu sebetulnya ini merupakan tahap ya. Tahap yang akan atau kita katakan harus dilakukan semuanya ketika seseorang itu pengen menuju pada tahap yang namanya musyahadah atau iman, atau dikatakan mudahnya makrifat lah, makrifat atau tahap terakhir dalam hal ini. Secara gampangnya gini, seseorang itu kalau beragama itu kan tujuannya kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwasannya saya atau kita itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya bagaimana menuju kepada Allah, kan gitu. Jangan sampai kita itu tahu bahwasannya kita itu akan kembali kepada Allah, tapi apa yang kita lakukan tidak mencerminkan apa yang kita yakini, apa yang kita implementasikan di dalam hati kita itu tidak sesuai dengan perjalanan kita menuju Allah, kan gitu. Itu nanti yang perlu dihindari. Nah, maka dari itu kita perlu tahu dulu. Walaupun yang paling penting nanti praktik ya, kita harus benar-benar mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Membahas tentang syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat ini bukan perkara yang mudah, terutama bagi saya pribadi, karena ini kan pembahasan ini kan sebetulnya harus disertai praktik, padahal saya pribadi juga kaitannya sama praktik. Tahap ini pun saya masih saya katakan saya masih sangat jauh dari itu, bahkan saya nggak tahu saya tahapnya itu ada di mana. Apakah saya hanya baru tahapnya itu syariat, atau mungkin sudah thariqat, atau bahkan mungkin sudah hakikat, saya nggak tahu sama sekali, karena itu sesuatu yang memang sesuatu yang rahasia, yang memang kadang orang itu pengen mengetahui dirinya sendiri aja sulit, kan gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang aspek mudahnya saja lah.
Syariat itu mudahnya apa? Syariat itu kan kita katakan sebagai ilmu yang apa ya? Pemahaman lahiriah. Kita katakan ini sebagai fikihnya lah. Fikihnya itu kan kita katakan fikih itu kan kemarin pemahamannya atau ilmunya ya. Ilmu tentang amaliyah. Jadi syariat itu kita katakan ini sebagai ilmu atau pemahaman atau teori lah. Jadi syariat itu mudahnya kita itu membicarakan mengenai hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama yang bersifat lahir. Jadi misalnya hukum tentang sholat itu apa aja, rukunnya, sunnahnya, syarat sahnya, apa yang membatalkan, nah itu namanya syariat. Kalau dalam perspektif turukus sufiyah ya, atau perspektif tasawuf. Dalam perspektif itu, syariat itu mudahnya adalah ilmu atau teori. Kalau toriko, itu dia merupakan praktiknya. Toriko itu mudahnya wasilahnya atau praktiknya. Jadi sudah tahu ilmunya lalu mempraktikkan. Sudah tahu bahwasannya kalau seorang itu pengen beragama itu harus tahu tentang dasarnya, maka dia mempraktekkan. Nah itu namanya toriko. Dimana dalam dua hal ini, baik syariat maupun toriko, ini dua-duanya ini merupakan aspek lahiriah. Jadi aspek yang lahiriah, aspek yang terlihat saja. Jadi aspek syariat, aspek toriko itu merupakan aspek lahiriah ketika seseorang ingin melakukan perjalanan turukus sufiyah, atau perjalanan turuk itu kan artinya jalannya. Turuk itu jamak dari torik. Jadi turuk itu adalah jalan-jalan ya. Sufiyah itu merupakan perjalanan sufi, perjalanan yang menuju kepada Allah itu sendiri. Lalu kalau kita berbicara tentang hakikat itu apa? Hakikat itu mudahnya ya. Ada ini kaitannya sama hakikat sama ma'rifat itu ada beberapa orang yang berbeda ya. Jadi kalau kita berbicara ahli sufi misalnya Syekh Yusuf dari Makassar misalnya. Itu antara hakikat dengan ma'rifat ini lebih dulu hakikat baru ma'rifat. Jadi hakikat dulu baru ma'rifat. Kalau misalnya Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani itu ma'rifat dulu baru hakikat. Secara garis besar seperti itu. Walaupun pemahamannya seperti itu ya. Walaupun ada juga yang mengatakan antara syariat sama hakikat ini dua hal yang bersamaan. Artinya kalau sudah hakikat ya pasti mencapai ma'rifat, kalau ma'rifat ya pasti mencapai hakikat. Tapi mudahnya antara hakikat dengan ma'rifat ini adalah dua hal yang menyatakan bahwasannya ini adalah aspek yang kita katakan sebagai aspek substansi atau batiniah. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, hakikat itu mudahnya dia itu hakikat itu batinul bawatin gitu ya. Batinnya batin itulah batinnya batin itulah hakikat. Jadi ibaratnya dia merupakan sesuatu yang sudah bersifat substansi. Intinya itu apa? Nah itulah hakikat atau ma'rifat. Kita pakai terminologi yang ini ya, yang terminologi yang menyatakan bahwasanya hakikat itu akan bersamaan dengan ma'rifat, itu aja yang gampang. Jadi mudahnya kalau kita mencari pengen berjalan, pengen tahu sebetulnya kalau kita itu pengen menuju Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus bagaimana, maka kita pahami bahwasannya pertama sekali kita itu harus tahu ilmunya. Paham teorinya. Paham teori tentang beragama, tentang berislam yang baik. Berislam di sini maksudnya berislam dalam ranah lahir. Itu harus tahu dulu. Fikihnya harus tahu dulu. Jadi nggak mungkin seorang pengen beragama Islam menuju Allah, tapi dia nggak paham tentang ilmu-ilmu untuk berjalan menuju Allah. Atau mudahnya nggak tahu tentang ilmu-ilmu tentang amaliyah, tentang perbuatan apa saja yang harus dicapai untuk menuju Allah. Maka fikihnya harus dipenuhi dulu. Baru setelah itu mengamalkan dalam ranah toriko. Kalau di kita biasanya kan toriko itu berkaitan dengan toriko syadiliyah, toriko qadiriyah gitu kan. Itu kan kaitannya ada naksabandiyah. Jadi toriko itu kan berkaitan dengan biasanya amalan-amalan gitu. Karena memang yang namanya toriko itu dia akan selalu berkaitan dengan bagaimana seorang mempraktikkan apa yang telah diketahui. Jadi nggak hanya tahu saja tapi juga mempraktikkan. Dan kalau seseorang sudah pada tahap toriko, maka dikatakan seorang tersebut sudah dalam ranah lahirnya. Walaupun kadang lahiriah ini juga dikatakan sebagai ranah fikih, mudahnya gitu.
Lalu kalau kita berbicara tentang hakikatnya itu bagaimana? Hakikat itu ketika seseorang sudah tahu, sudah mempraktekkan secara lahir, ya sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, sudah bersedekah, sudah berbaik dengan tetangga, macam-macam, dia paham substansinya. Inti yang dirasakan di dalam hatinya, apakah dia khusyuk atau tidak, apakah dia ikhlas atau tidak, sabar atau tidak, takut, berani, lalu apakah dia rendah hati atau tidak, ataukah sombong, ataukah riya. Nah, itu namanya ranahnya adalah ranah hakikat. Dimana kalau seorang sudah hakikat nanti juga akan menemui yang namanya makrifat. Di mana makrifat ini merupakan keyakinan seutuhnya, bahwasannya yakin, yang mana itu nanti tahapnya juga akan ada beberapa tahap ya. Ketika seorang sudah berhakikat, itu nanti ada yang namanya ainul yakin, lalu ada ilmul yakin, lalu yang terakhir adalah hakul yakin. Ada ainul yakin, ilmul yakin sama hakul yakin. Jadi pada intinya ketika seorang sudah masuk ke ranah hakikat itu, seorang itu sudah pada tahap-tahap ini. Dengan ainul yakin, dia tahu bahwasanya secara indera, secara lahir itu meyakini keberadaan Allah. Lalu secara ilmu, secara akal mampu mencapai Allah. Dan secara hakikat, secara hakul yakin itu berarti kalau sudah sampai ke tahap ini, maka dikatakan seorang itu sudah beranah hakikat. Yaitu ketika seseorang sudah menyadari, meyakini bahwasannya Allah itu ada tanpa harus mencari pembuktian, karena dia sudah merasakan sendiri. Itu namanya hakul yakin. Mungkin di sini teori ini perlu kita praktikkan ya dalam ranah, perlu kita beri contoh maksud saya. Misalnya, kalau kita berbicara tentang sholat. Kalau kita ingin sholat itu dia harus mencapai tahap-tahap ini. Yang pertama, seseorang kalau ingin sholat harus tahu fikihnya, harus tahu syariatnya, harus tahu teorinya, harus tahu fikihnya. Sholat itu rukunnya apa saja, gerakannya bagaimana, kalau sujud apa saja yang harus nempel di lantai, lalu ketika rukuk bagaimana gerakannya, tangannya bagaimana, ketika tahiyat itu kakinya bagaimana, salamnya itu berapa kali, lalu ketika salam itu dadanya nggak boleh geser, macam-macam, itu harus tahu. Itu namanya syariat. Dan ini penting. Jangan katakan bahwasannya, syariat itu berarti tahap yang paling nggak penting, Mbak. Yang penting makrifat. Itu nggak seperti itu. Yang terpenting itu justru bahkan kita bisa katakan kalau seseorang ingin mencapai syariat, ingin mencapai Allah dalam ranah hakikat atau makrifat, maka seseorang harus syariat dulu. Harus tahu dulu. Kenapa harus tahu? Karena dia ingin melaksanakan, ingin pada ranah toriko. Jadi kalau seorang itu sudah sampai ke ranah syariat, lalu dia sudah tahu tentang bagaimana sholat itu berjalan dan seterusnya, dia baru mengamalkan. Setelah diamalkan, apa yang dia ketahui baru itu dikatakan sebagai tahap torikot, yaitu mempraktikkan, mengamalkan. Dan ketika sudah pada ranah ini dikatakan itu sudah secara lahir, orang tersebut sudah selesai. Baru dia mau ditingkatkan ke ranah hakikat. Lewat yang nanti akan ada tingkatannya juga, ada ainul yakin, ilmu yakin, atau hakul yakin. Di mana ini kaitannya sama keyakinan, artinya ini berkaitan dengan sesuatu yang bersifat substansi. Misalnya tadi sholat. Sholat itu kan substansinya itu kan banyak ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya ternyata sholat itu kalau secara fikih, secara syariat itu kan berkaitan dia sah atau batal. Dia menjalankan rukun sama syaratnya enggak. Sehingga nanti bisa sah, bisa batal kan gitu. Itu kalau kita berbicara secara lahir. Tapi secara substansi, sholat ternyata itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya' wal munkar. Artinya apa? Kalau seseorang sholat, lalu setelahnya kok masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, artinya sholatnya jalan, maksiat lanjut kan gitu. Sholatnya jalan, tapi tetap
berjudi, tetap nyolong, tetap korupsi misalnya. Sholat iya, korupsi iya. Itu ranahnya apa? Berarti dia baru sampai sini. Baru pada tahap thariqat, tidak sampai ke hakikat. Karena salah satu substansi dari sholat adalah ketika seseorang sholat, dia akan meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar. Contoh substansi yang lain dari sholat misalnya, bahwasannya sholat itu termasuknya adalah ingat kepada Allah. Li zikri, untuk mengingatku, ku kembali kepada Allah, kan gitu. Jadi karena sholat itu intinya itu adalah untuk zikir, maka untuk ingat, maka ketika seorang sholat, itu dia juga harus khusyuk. Seakan-akan dia melihat Allah. Kan gitu, kalau dalam hadisnya kan yang namanya ihsan gitu kan. Ada kemarin kita membahas juga tentang terminologi iman, Islam, ihsan. Fikih, akidah, fikih sama tasawuf. Iman, Islam, ihsan. Tasawuf atau ihsan itu apa? Ihsan itu adalah ketika seseorang itu beribadah seakan-akan dia melihat Allah secara langsung. Dan jika dia tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatnya, kan gitu. Itu kan tahap ihsan. Nah, ini sama dengan tahap hakikat. Ketika seorang sholat misalnya tadi, sholatnya sudah tahu, syarat rukunnya sudah mempraktikkan lewat thariqatnya, lalu secara makrifat, dia tahu bahwasannya dia itu ketika sholat ingat kepada Allah. Oh, saya sholat, saya menyembah kepada Allah, saya tunduk kepada Allah, saya sujud ini kepada Allah. Jadi otaknya, pikirannya, hatinya itu enggak kemana-mana, tapi hanya tertuju kepada Allah. Itulah ranah hakikat atau makrifat. Ya. Atau kalau kita katakan terminologi ini, kita katakan itu ranahnya hakikat. Makrifat mungkin udah beda lagi. Karena tadi ya terkait hakikat makrifat ini perspektifnya macam-macam. Ada yang hakikat itu lebih dulu daripada makrifat, ada yang makrifat dulu baru hakikat, ada yang dua-duanya bersamaan. Kita katakan di sini hakikat dulu baru makrifat. Jadi dalam ranah ini, seseorang kalau ingin mencapai ranah hakikat, maka seseorang tersebut itu harus tahu substansi-substansinya. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh berarti yang paling penting itu hakikatnya, toh Pak, berarti saya yang penting itu ingat kepada Allah, berarti saya nggak perlu sholat. Nah itu beda lagi. Berarti kalau orang-orang yang seperti itu, dia fokus ke ranah substansi, fokus ke ranah batin, tapi dia lupa lahirnya. Mudahnya kalau orang berbicara itu, kalau berbicara minum gitu, dia hanya fokus ke isinya, nggak peduli gelasnya. Atau sebaliknya kalau orang yang lahirnya saja tanpa batinnya, dia hanya fokus ke gelasnya, nggak fokus kepada airnya. Padahal kalau kita berbicara minum, baik gelas maupun isinya dua-duanya sama-sama penting. Kalau ingin minum, kita butuh wadah. Tanpa adanya wadah, kita nggak bisa minum. Bahkan kalau pakai tangan itu kan juga wadah. Artinya, kalau ingin minum, kita butuh wadah. Wadahnya itu apa? Aspek syariat, aspek thariqat. Tapi kalau bilang, oh yang penting airnya, yang penting wadahnya, isinya nggak penting, itu juga salah. Karena kalau kita misalnya punya gelas, mau sebagus apapun gelasnya, tapi kalau nggak ada isinya, atau isinya adalah air yang keruh, itu juga nggak bisa digunakan untuk minum. Artinya baik wadah atau lahiriah, aspek lahiriah maupun batiniah, dua-duanya sama-sama penting. Dalam ranah ini, tadi contohnya sholat ya. Sholat, pahami ilmunya, lakukan apa yang telah diketahui, pahami substansinya, sehingga nanti masuk ke ranah hakikat. Masuk ke ranah bahwasanya kita itu sudah mengetahui sir, rahasia-rahasia, inti utama ketika seseorang itu menjalankan perjalanan menuju Allah. Yang lain misalnya puasa tahu ilmunya, tahu bahwasanya puasa itu harus pakai niat, harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tahu ilmunya. Lalu dia mempraktikkan, itu sampai thariqat kan gitu. Tapi selain dia tahu dan mempraktikkan, seseorang itu harus tahu juga hakikatnya. Hakikat puasa itu apa sih? Oh ternyata saumun itu dia merupakan persamaan kata dengan imsak, yang pada intinya ketika seorang berpuasa itu intinya adalah menahan diri. Artinya ketika seorang berpuasa itu yang didapatkan adalah menahan diri. Jangan sampai ketika puasa
paginya nggak makan, siangnya nggak makan, nggak minum, tapi sorenya ketika buka puasa dia melakukan israf atau pemborosan. Nah itu kan secara fikih itu ya sah-sah saja, tapi secara hakikat, secara batin, secara substansi kita katakan itu ya hilang substansinya. Haji misalnya, haji itu substansi utamanya adalah meninggalkan egalitarianisme untuk bersifat egaliter kan gitu. Meninggalkan dunia. Karena benar-benar secara fisik, secara batin itu nanti dia akan meninggalkan kehidupan dunianya. Tapi ketika kembali dari tanah Arab ke negaranya, misalnya dia jadi kedonyan, masih suka dunianya, itu katakan hubud dunia kan gitu. Orang yang haji kok hubud dunia, kita katakan haji tersebut ya mungkin sah-sah saja secara fikih, secara lahir, tapi secara batin kita katakan hajinya itu substansinya tidak menemui tujuannya. Jadi itu antara syariat, thariqat, sama hakikat. Dan antara tiga ini, kalau kemarin kita membicarakan mengenai keseimbangannya antara syariat sama hakikat. Tapi kalau di sini kita katakan antara tiga tahap ini ya, tiga tahap ini harus semuanya berjalan. Nggak bisa seorang itu beragama itu mencukupkan diri hanya dengan syariat, itu nggak bisa. Yang penting paham saja gitu ya. Yang penting saya paham ilmunya, tanpa praktek nggak bisa. Yang penting saya sudah paham, saya sudah mempraktekkan, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah syahadat tanpa memahami atau sisi batiniahnya terpenuhi, itu juga nggak bisa. Atau jalan pintas, thariqat tanpa syariat itu juga gagal nanti. Bayangkan seorang beramal, sholat tanpa tahu ilmunya sholat. Nah itu nanti akan menjadikan sesuatu yang namanya bid'ah kan gitu. Melakukan sesuatu yang di luar dari ajarannya. Itu nanti ranahnya ke situ. Atau masuk ke ranah hakikat tanpa melalui syariat sama thariqat. Nggak tahu ilmunya tentang syariat, nggak mengamalkan syariat, tapi tiba-tiba dia yang penting batinnya. Yang penting ingat sama Allah, yang penting saya menjadi orang baik, yang penting saya meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu nggak penting, saya yang penting intinya, misalnya gitu. Itu juga nggak bisa. Dalam sebuah hadis, bukan hadis ya, qaul Imam Malik. Dalam sebuah qaul Imam Malik dikatakan demikian. Jadi dalam qaul Imam Malik dikatakan bahwasannya Imam Malik pernah mengatakan man tafaqqaha, barang siapa yang berfikih, walam yatasawwaf, dan tidak bertasawuf, faqad tafassaqo. Jadi kalau seseorang itu berfikih tanpa bertasawuf, maka seseorang itu dia termasuk orang-orang yang fasik. Sebaliknya, wa man tasawwafa walam yatafaqqah, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, bertasawuf tanpa fikih, maka dia termasuk orang yang tazandako. Tazandako artinya zindik. Jadi tasawuf saja tanpa fikih itu zindik. Wa man jama'a bainahuma, barang siapa yang mengumpulkan keduanya, artinya berfikih dan juga bertasawuf, maka seorang tersebut adalah faqad tahaqqaqa, akan mencapai kepada ranah hakikat atau mencapai kebenaran yang sejati. Jadi pada intinya dari qaul ini kita katakan tadi ya, tahap antara syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tahap lahir yang kita katakan sebagai tafaqqoh atau tahap fikih lah. Tahap lahiriah, tahap fikih itu harus dilakukan. Tahap batiniah atau tahap tasawuf itu juga harus dilakukan. Seorang yang berfikih tanpa bertasawuf, orang tersebut termasuk orang yang fasik. Fikih saja tanpa tasawuf, sholat tok, atau tadi ya, sholat tapi intinya itu nggak jalan. Sholat ya maksiat, sholat ya korupsi, maka itu dikatakan seorang tersebut orang yang fasik. Tapi kalau seseorang kok hanya tasawufnya saja tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan, orang tersebut masuk ke ranah zindik.
Jadi orang itu hanya berpedoman yang penting saya jadi orang baik, yang penting saya sabar, yang penting saya ingat Tuhan, ingat pada Allah, tapi saya nggak perlu puasa, nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu sedekah, nggak perlu. Jadi tidak melaksanakan syariatnya. Nah itu namanya zindik. Hanya melakukan substansi-substansinya tanpa menjalankan amaliyah-amaliyahnya. Itu namanya zindik. Kalau seorang berhasil atau mampu melakukan dua-duanya, baik bertasawuf maupun berfikih, maka dua-duanya masuk ke ranah hakikat. Artinya seorang tersebut sudah menemui kebenaran yang sejati atau tahakkuk. Fakot tahakkoko. Sudah sampai pada tahap tahakkuk atau hakikat itu sendiri. Oke. Jadi dalam ranah ini kita harus memahami bahwasannya antara syariat, thariqat, hakikat itu tiga-tiganya merupakan tahapan. Tahapan yang ketiga-tiganya harus dilalui. Tahap lahir, tahap batin itu dilalui ketika seorang ingin menuju Allah. Memang terminologi syariat, thariqat, hakikat, makrifat ini hanya pada teologi tasawuf ya. Kita nggak akan menemukan terminologi ini ketika belajar fikih. Nggak akan menemukan terminologi ini ketika belajar tentang akidah. Tapi kita menemukan terminologi ini ketika belajar tasawuf. Karena ini memang dalam perspektif tasawuf. Tapi walaupun dalam perspektif tasawuf kita katakan di sini, oh ternyata tasawuf itu sendiri pun tidak pernah meninggalkan fikih. Jangan sampai kita bertasawuf meninggalkan fikih. Jangan sampai berhakikat dengan meninggalkan syariat. Syariat, hakikat dua-duanya penting. Walaupun ya, kalau tadi saya katakan di awal, saya itu tahapnya di mana sekarang? Apakah saya baru syariat yang belum thariqat? Mungkin saja. Mungkin saja kita saat ini sudah menjadi orang yang paham tentang sholat, tentang zakat, puasa, haji, berbuat baik, berbaik dengan tetangga, menghormati tamu, berbakti pada orang tua, tahu ilmunya, tahu konsekuensinya, tahu itu wajib, tahu itu haram, tahu itu sunnah, sudah tahu, tapi kita jarang melakukan atau hanya melakukan sebagian. Nah mungkin kita baru pada ranah thariqat saja. Thariqat aja mungkin belum tuntas kan gitu. Atau bahkan fikihnya aja belum tuntas. Atau fikihnya belum tuntas, thariqat juga belum tuntas. Mungkin saja masing-masing sebagian-sebagian. Kita nggak tahu. Atau bahkan kita sudah sudah sedikit-sedikit merambah pada hakikat, tapi thariqat sama makrifatnya belum sempurna, mungkin saja. Tapi setidaknya kita tahu di sini, sebetulnya kalau kita ingin masuk ke hakikat, masuk ke kebenaran yang sejati, itu kita harus menjalankan antara syariat, thariqat, dan juga hakikat secara menyeluruh. Tahapan-tahapannya dipenuhi. Bahkan kalau ada yang bilang gini, Pak, saya itu caranya iman bagaimana ya? Saya itu kadang ragu. Ragu bahwasannya sholat itu akan dapat balasan, ragu tentang surga, ragu tentang neraka, bahkan saya ragu tentang Allah itu sendiri. Kadang kalau saya sedang ditimpa musibah, saya kadang itu ragu bahwasannya Allah itu ada. Misalnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya lakukan saja syariatnya. Syariat itu lakukan saja, thariqat lakukan. Amalnya itu diamalkan saja. Kalau kaulnya Imam Ghazali itu kan al-imanu tazidu bito'ah wa tangkusu bil maksiyah. Kalau seseorang menjalankan to'at, beramal, menjalankan thariqat agamanya, imannya itu dengan sendirinya akan tumbuh. Artinya apa? Sebetulnya kalau ada orang yang mengklaim dia itu berhakikat tanpa menjalankan syariat, itu sebetulnya nyaris nggak mungkin. Nyaris nggak mungkin. Kalau misalnya saya bilang nggak itu Pak, misalnya Al-Halaj, muridnya siapa itu ya? Al-Halaj, seorang sufi, yang dia itu sudah mencapai tahap hakikat, dia sudah nggak sholat, dia sudah nggak puasa. Nah itu udah beda makom. Karena orang yang Al-Halaj tersebut, dia sebelumnya sholat, sebelumnya zakat, sebelumnya puasa, sudah haji. Tapi dia mencapai tahap itu, baru dia tidak bisa sholat. Bukannya dia nggak sholat, tapi nggak bisa sholat. Walaupun untuk zaman ini saya kira orang-orang tersebut sudah nggak ada ya. Orang dalam makom makrifat yang menyatakan manunggaling kawula Gusti sudah berada tahap wahdatul wujud, itu sebetulnya sekarang itu udah nggak ada. Atau mungkin ada tapi nggak terlihat, mungkin saja seperti itu. Itu cerita-cerita zaman dulu. Di zaman ketika memang seseorang itu beragama masih sangat luar biasa. Oke.
Jadi pada intinya seorang itu perlu menjalankan syariat, thariqat, hakikat, baru nanti masuk ke ranah yang terakhir yaitu ma'rifat. Ma'rifat itu adalah ketika orang tersebut dipilih, ya dalam tanda kutip, dipilih atau perlu digarisbawahi. Seseorang itu dipilih oleh Allah secara langsung untuk musyahadah, untuk menyaksikan langsung Allah. Menyaksikan itu maksudnya bukan dengan mata ya, karena Allah itu kan tidak seperti itu, tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi maksudnya itu dia itu musyahadah, benar-benar yakin menyaksikan kalau Allah itu ada. Allah itu maha. Yakin seperti itu sampai tahap pada yang hakul yakin, pada tahap ma'rifat. Tapi kemakrifatan ini karena dipilih oleh Allah. Nah itu namanya makrifat. Makanya tadi ada orang yang sampai menyatakan dirinya itu menyatu dengan Allah manunggaling kawula Gusti Wahdatul Wujud itu ketika seorang pada tahap ini. Makanya banyak sufi-sufi itu ya, pada orang-orang yang memang sudah pada tahap makrifat itu kadang sudah nggak sadar dirinya sendiri. Ada yang masih sadar. Banyak yang menyatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu merupakan wali Allah yang sudah makrifat tapi masih sadar dengan dirinya. Artinya ya masih menjalankan sholat, zakat, puasa, haji seperti biasanya. Tapi kaul-kaulnya, kata-katanya itu kadang mencerminkan kalau dia itu sudah menyatu dengan Allah itu sendiri. Itu tahap makrifat. Dan ini tahap yang saya dikatakan ini tahap yang sangat tinggi, yang dikatakan ini hanya khawasul khawas. Tahap hanya bagi orang-orang yang sudah sangat khusus sekali. Ya mungkin ini perbandingannya 1:1 juta atau bahkan 1:1 miliar. Kita nggak tahu jumlahnya, itu juga sulit untuk dinilai. Tapi yang jelas dalam pembelajaran ini antara syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat, kita tahu ternyata agama itu untuk mencapai intinya, lahirnya harus dilaksanakan. Dan nggak boleh mencapai intinya kalau lahirnya ditinggalkan. Artinya nggak boleh hanya batin tanpa lahir, nggak boleh pula lahir tanpa batin. Walaupun kalau berbicara tahap, mungkin saja kita tahapnya baru sampai thariqat, nggak apa-apa. Memang kita tahapnya baru sampai ngamal tok, belum sampai khusyuk, belum sampai ingat benar-benar pada Allah, nggak apa-apa, tapi itulah proses. Minimal kita tahu proses kita kemana. Oh, proses saya itu menuju ke hakikat, menuju ke makrifat, menuju kepada Allah, menuju kesejatian yang sejati. Walaupun saat ini kita thariqat aja masih kelimpungan, mungkin saja. Atau bahkan syariatnya saja masih nggak tahu, mungkin saja. Tapi setidaknya kita tahu bahwasannya kita belajar agama, belajar dirasah agama, belajar dirasah Islamiyah dengan tahu hukum-hukumnya, menjalankan perintah meninggalkan larangannya, itu semua akan menuju ke hakikat dari Allah itu sendiri. Ketika kita sudah yakin benar-benar, ibaratnya kalau seorang itu dihadapkan pada maksiat, itu sudah langsung ingat saya nggak mau. Saya takut sama Allah. Jadi sadar dimanapun berada itu sadar semuanya itu karena Allah. Saya pengen belajar kenapa? Karena Allah. Semuanya kembali pada Allah. Itu ranahnya hakikat. Nanti kalau hakikatnya sudah benar, sudah sampai kepada hakul yakin, nanti dipilih oleh Allah untuk musyahadah. Yang dalam bahasa lain mukasyafah. Kasyaf itu adalah ketika seseorang itu tersingkap tabir-tabir yang membatasi antara seorang makhluk dengan khalik. Nah, ketika sudah terbuka kasyafnya ini, seseorang sudah dikatakan dalam ranah makrifat. Wali-wali Allah itu orang-orang yang sudah seperti itu, orang yang sudah kasyaf, orang yang sudah terbuka, tabir penutup antara dirinya dengan Tuhannya. Ketika seorang itu sudah menjadi satu, artinya sudah terbuka, tabir-tabir penutup-penutup antara dirinya dengan Tuhannya, dia sudah pada ranah yang dia itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa takut, nggak ada kesedihan. Karena apa ya? Tahu hakikat hidupnya itu seperti apa. Ada masalah apa, dia nggak, itu bukan urusannya. Dia sudah tahu bahwasanya semua itu kembali kepada Allah. Sudah pada ranah yang paling inti, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya semua itu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nggak ada tugas untuk pertemuan kali ini, karena tugas untuk kali ini itu mirip dengan yang kemarin ya. Jadi kita pembahasan ini sama sebetulnya pembahasan dengan yang kemarin tentang masalah bagaimana menyeimbangkan antara syariat dengan hakikat.
Ini hanya tambahan dalam perspektif yang lain ketika seseorang ingin melakukan komprehensi atau berislam dengan kafah. Dan sekali lagi di sini saya menyampaikan ini atas apa yang saya ketahui, bukan atas apa yang saya lakukan. Karena saya pribadi masih mengakui saya belum pada tahap yang saya jelaskan. Saya sangat yakin, bahkan mungkin saya itu bahkan torikot aja belum sampai. Jadi apa yang saya sampaikan bukan untuk menggurui, tapi untuk sama-sama belajar. Bahwasannya seseorang berkehidupan menuju kepada Allah itu tahapnya adalah syariat, torikot, hakikat, makrifat. Yang dua-dua yang dalam ranah substansi atau batin maupun lahir, dua-duanya harus dilakukan bersama-sama. Sebagaimana kaul Imam Ghazali, seperti ini. Jadi barang siapa berfikih tanpa tasawuf maka dia fasik, bertasawuf tanpa fikih maka dia zindik. Kalau bisa kedua-duanya maka dia pada ranah tahakkuk atau mencapai tahap yang hakikat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.